Hai semua, perkenalkan saya Randirian Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar mengajar. Pada dasarnya, setiap individu mempunyai kemampuan untuk belajar. Proses semacam ini dialaminya semenjak ia lahir sampai tumbuh dewasa. Dalam proses belajar mengajar, sangatlah diperlukan suatu metode yang pas yang harus diterapkan dalam kegiatan belajar agar siswa dapat mencapai suatu keberhasilan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri belajar mengajar. Yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan. Adapun tujuan kegiatan belajar mengajar adalah membentuk dan mengembangkan potensi bakat dan minat siswa pada taraf yang optimal sesuai dengan tingkat usia dan tingkat perkembangan siswa. Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang bertujuan. Dengan demikian, dalam pembelajaran, tujuan merupakan pengikat segala aktivitas guru dan siswa. Oleh sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang sebuah program pembelajaran. Yang berikutnya, ciri yang kedua, ada suatu prosedur. Dalam kegiatan belajar mengajar, perlu ditempuh prosedur atau langkah-langkah yang telah direncanakan dan didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut disusun secara sistematik, langkah-langkah demi langkah yang relevan dengan tujuan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan penggarapan materi yang khusus. Dalam kegiatan belajar mengajar, perlu diterapkan materi khusus, materi pokok, materi standar yang dibawa dalam setiap kali pertemuan tatap muka. Materi harus dipersiapkan dan didesain sedemikian rupa agar mudah dapat dicapai penguasaan materi secara tuntas dalam kegiatan mengajar oleh siswa sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan pengalaman belajar kepada siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa harus mengalami sendiri kegiatan belajar mengajar atau pemberian pengalaman belajar. Kegiatan yang harus diperbuat dan dikerjakan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai indikator pembelajaran dan kompetensi dasar. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan pengembangan kecakapan hidup siswa. Life skill merupakan pemberian keterampilan-keterampilan kepada siswa untuk dapat menjalankan kehidupan baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun sebagai makhluk Tuhan. Yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Nah, maksud dari guru berperan sebagai pembimbing adalah membuat suasana belajar mengajar menjadi hidup, penuh dengan interaksi antar guru dengan siswa dan antar siswa dengan siswa lainnya, serta memberikan motivasi. Yang ketujuh, ada batas waktu kegiatan belajar berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi penting dilakukan untuk menilai keberhasilan belajar yang dicapai oleh siswa serta sekaligus keberhasilan pengajaran yang dilakukan oleh guru, serta untuk mengetahui apakah tujuan belajar mengajar yang telah
ditetapkan telah tercapai atau belum tercapai. Evaluasi memiliki kegunaan sebagai umpan balik untuk perbaikan proses belajar mengajar berikutnya maupun di masa yang akan datang, baik bagi guru dalam melakukan pengelolaan belajar mengajar maupun bagi siswa dalam melakukan kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.